Anak-anak belajar iman melalui apa yang mereka lihat setiap hari. Ya, anak-anak ini katakan belajar iman melalui apa yang mereka lihat setiap hari. Mereka lihat di dalam keluarga mereka, bagaimana kedua orang tuanya, bagaimana sikap antara ayah dan ibunya. Apakah orang tua mereka saling menghormati atau mungkin sebaliknya. Dan juga bagaimana perkataan orang tua, karena biasanya itu kan orang tua ini ya, apakah suami atau istri ya, sering mungkin mengeluarkan kata-kata ya yang membuat mungkin ada pertengkaran kecil di dalam keluarga. Nah, ini dikatakan bahwa anak-anak jangan sampai melihat itu pada orang tua mereka. Ya, apalagi mungkin kita orang tuanya sampai mengeluarkan kata-kata yang mungkin kata-kata nama-nama kebun binatang, ya, kadang seperti itu mungkin. Jadi dikatakan bahwa kita perlu hati-hati ketika kita ya di dalam rumah tangga, dalam rumah tangga bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, bagaimana sikap kita, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan orang tua di dalam keluarga. Ya, jadi anak-anak ini akan meniru, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi iman mereka dapatkan melalui kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga. Ya, jadi kalau orang tua karena terlalu sibuk mungkin sehingga mungkin tidak ada waktu untuk bersama dengan anak-anak berkumpul untuk seperti contoh kecil mungkin di rumah pagi sibuk sekali seperti itu. Ya, jadi anak-anak juga pertumbuhan kerohaniannya ini kurang. Mereka dapatkan dari mana? Di sekolah mungkin ada, tapi itu seminggu sekali. Itu pelajaran agama, tapi itu kurang cukup. Dan katakan bahwa di rumah, di keluarga lah, anak-anak mendapatkan itu, menumbuhkan iman kerohanian mereka dalam keluarga. Nah, itu dicontohkan oleh orang tua mereka. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak-anak pun akan meniru itu. Kelak mereka nanti dewasa atau berumah tangga, apa yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka itu akan tertanam. Ya, orang tua mengajarkan, enggak tolong saya biasa kurang konsentrasi kalau ada yang bercerita loh. Kurang konsentrasi saya melihat ada yang bercerita gitu. Ya, jadi anak-anak ini akan bertumbuh imannya, mereka lihat dari keluarga. Nah, kelak mereka dewasa, mereka akan ingat itu dimanapun mereka berada. Ya, mereka akan ingat apa ajaran-ajaran orang tua mereka, karena kebiasaan orang tua mungkin renungan pagi, renungan malam, pergi gereja jam berapa sehingga anak-anak mungkin tidak terlambat dan lain sebagainya. Ya, tetapi mungkin kalau kita mungkin lihat sekarang ini, ya, mungkin karena kecanggihan teknologi, ya, gadget yang membuat kadang waktu itu sampai kita tidak menggunakan waktu dengan baik, ya. Saya sering sekali itu, ya, pagi-pagi ya, bukan kadang renungan pagi yang saya lihat, saya lihat dulu WA yang masuk. Nah, seperti itu. Setelah saya sudah lihat, baru saya bisa. Ya, itu kebiasaan orang tua. Ya, kalau saya cepat, saya terus selesai. Kalau saya cepat masak, selesai masak sebelum ke sekolah, tidak terlambat, saya renungan pagi. Nah, pagi ya, anak sudah bangun ke sekolah, bapaknya sudah bangun itu. Seperti itu. Jadi itu kebiasaan gitu. Dulu saya ingat saya orang tua saya jam 5 subuh, ya, jam 5 subuh sudah harus bangun kan. Ya, sudah, karena sekolah dulu itu 6:30 sudah ke sekolah kita. Dulu ya, zaman saya itu 6:30 sudah keluar dari rumah. Jadi jam 5 sudah bangun. Kalau kami masih lama-lama di tempat tidur, bapak saya ini ambil gayung, dia ambil air gayung, baru dia sapu muka itu. Jadi tentu kita bangun. Jadi kita bangun dengan pagi dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Tapi ya harus dilakukan seperti itu. Itulah orang tua saya. Nah, mungkin yang saya kurang lakukan, saya ingat itu. Tapi itulah saya bilang karena pengaruh mungkin
gadget sampai anak-anak pun mungkin tidur larut malam, sehingga apa? Sehingga bangunnya lambat, susah untuk dibangunkan. Ya. Nah, suami istri dikatakan suami dan istri adalah pendidik rohani utama bagi anak. Ketika orang tua hidup dalam kasih Tuhan, maka anak-anak melihat iman yang nyata, bukan hanya mendengar pengajaran. Jadi anak-anak itu butuh teladan dari orang tua. Kita ini adalah model bagi anak-anak kita, ya. Sekarang mungkin menjadi renungan bagi kita, perenungan bagi kita. Apakah kita sudah menjadi model bagi anak-anak kita? Ya, model, pola yang bisa ditiru oleh anak-anak kita. Ya. Kalau mungkin kita masih kurang, mungkin itu kita perlu perbaiki. Saya sadari gitu, ya. Kita perlu, karena kenapa dikatakan bahwa suami dan istri, orang tua, ya, adalah pendidik rohani utama bagi anak. Nah, kalau orang tuanya kurang dalam mempelajari firman Tuhan, apa yang mau diajarkan kepada anak-anak mereka? Tidak cukup bahan untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang apa? Tentang firman Tuhan. Seperti itu. Jadi orang tua perlu belajar banyak firman Tuhan sehingga mereka boleh dapat mengajarkan itu kepada anak-anak. Bukan hanya mengajarkan, ya, katakan bahwa anak-anak akan melihat teladan, bukan hanya nasihat yang diberikan oleh orang tua. Anak-anak juga bosan kalau hanya cuma pengajaran teori-teori saja, tetapi orang tua tidak mempraktekkan itu. Orang tua tidak memberi contoh, padahal kita ini adalah model, ya. Kemudian Kisah 2 ayat 17 sampai 18. Sini ditegaskan bahwa di akhir zaman Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, termasuk anak-anak dan orang muda. Anak-anak dan orang muda juga dipakai Tuhan untuk bernubuat dan bersaksi. Nah, tugas kita sebagai orang tua yaitu menyiapkan mereka, membimbing mereka, dan juga mendoakan mereka. Kelak anak-anak kita yang ada di depan mata kita ini, yang kita sudah didik mulai kecil, ya, mereka akan berani bersaksi. Mereka tidak takut bersaksi kepada orang lain yang belum mengenal Kristus tentang iman mereka, tentang kebenaran yang mereka sudah pegang ketika mereka masih sama orang tua mereka. Ya, jadi anak-anak. Nah, mungkin contoh kecil anak-anak sekolah, ya. Anak-anak sekolah mungkin ketika mungkin mengadakan pertemuan dengan teman-temannya, nggak usah jauh-jauh, kita nggak boleh malu, ya. Kita berdoa ketika mungkin makan, itu salah satu, ya. Itu kita sudah bersaksi tentang Yesus. Ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita mungkin makan, reuni apa mungkin sama teman-teman, ya. Kita berdoa kita kita berdoa sebelum kita makan. Itu contoh sederhana. Atau mungkin ketika mungkin kita bersama dengan teman-teman, kita disodori mungkin minuman-minuman yang mungkin tidak sesuai dengan apa iman kita, ya, kita berani untuk menolak. Nah, itu bukan kita harus pandai untuk berbicara gitu, untuk berbicara berkhotbah, ya, tetapi berbicara bukan harus berkhotbah, tetapi juga berbicara lewat sikap, lewat tingkah laku kita gitu, sikap, perkataan kita, perbuatan kita. Jadi kita yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kalau kita mungkin tidak bisa berkhotbah, menceritakan, paling tidak kita bersaksi lewat sikap kita, lewat perbuatan, perkataan kita, sehingga ada perbedaan antara kita dan yang lain, gitu. Kita dengan dunia. Nah, itu, ya. Kemudian di sini bagian ketiga, bagaimana kita mengadakan ibadah bersama jemaat, ya. Jadi untuk membentuk anak-anak, ya, anak-anak yang berani berbicara, bersaksi tentang Yesus, juga ibadah bersama jemaat. Bagian ketiga ini menegaskan bahwa pemuridan tidak berhenti di ibadah pribadi, tidak hanya di keluarga, tetapi bertumbuh kuat dalam komunitas gereja. Ini seperti kita sekarang ini, ya. Jadi iman anak-anak juga bertumbuh di dalam komunitas gereja. Saya lihat dari Google, gereja adalah keluarga rohani, tempat anak-anak, remaja, dan orang dewasa
berdoa, belajar firman bersama, bertumbuh dan saling menguatkan dalam iman. Jadi gereja itu saling menguatkan. Di tempat di mana kita berdoa, berkumpul bersama membicarakan firman Tuhan. Jadi kalau di gereja ada pertikaian, suka tersinggung dan lain sebagainya, kita kurang tahu itu, ya. Pelajaran apa yang kita temukan sehingga kita mudah tersinggung, kita mudah marah, bahkan kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin orang lain tidak suka, seperti itu. Atau mungkin kita sudah terlalu negatif sama orang, ya. Sebenarnya pemikiran orang tidak begitu, tapi kita langsung menilai sama orang. Sementara di gereja ini, ya, di mana kita belajar firman Tuhan, di mana kita berdoa bersama, ya, saling menguatkan, saling menguatkan iman kita. Ketika mungkin ada saudara kita yang jauh, marilah kita rangkul. Itulah fungsi gereja, ya, jemaat ini. Kemudian setiap rumah tangga adalah tempat dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 18, di sini ada pertanyaan ya, terakhir sini. Kapan nubuat ini akan digenapi? Jadi saya baca-baca Pak Pensiun, kapan nubuatan ini digenapi? Dikatakan bahwa nubuat ini mulai digenapi pada hari Pentakosta. Itu dikatakan ya, pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Namun penggenapannya tidak berhenti di sana. Nubuat ini bersifat berkelanjutan dan akan mencapai puncaknya menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika Roh Kudus dicurahkan lebih besar lagi, yaitu hujan akhir. Artinya bahwa kita sedang hidup di masa penggenapan nubuatan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa yang dilakukan setiap generasi saat dipenuhi Roh Kudus? Apa yang dilakukan oleh setiap generasi? Tentu ya, dengan Roh Kudus, dengan curahan Roh Kudus, maka anak-anak remaja akan bernubuat, ya. Mereka akan berani bersaksi tentang Yesus kepada orang lain ketika Roh Kudus dicurahkan, ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada setiap generasi. Jadi bukan hanya orang tua yang mendapatkan kecurahan Roh Kudus untuk bersaksi tentang Yesus pada orang lain, tetapi dikatakan bahwa anak-anak dan juga orang muda atau remaja. Dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 katakan, Tuhan memerintahkan agar firman-Nya diajarkan berulang-ulang, ditanamkan di rumah, disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai orang tua jangan bosan ya. Mungkin di gereja kita sering mendengarkan khotbah yang sama dengan ayat yang sama itu. Tetapi katakan jangan kita bosan ya. Memang firman Tuhan selalu diulang-ulang. Diulang-ulang yang artinya itu penting. Sesuatu yang selalu diingatkan diulang-ulang berarti itu penting. Gitu. Nah inilah firman Tuhan. Ya, jadi diulang-ulang, orang tua ya tanamkan di rumah itu mengenai firman Tuhan. Dan ya mungkin ada anak-anak yang bisa cepat nangkap, mungkin ada anak-anak yang memang agak lambat seperti itu. Tapi kita orang tua jangan bosan, jangan putus asa untuk menanamkan firman Tuhan, pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kita. Ini adalah cara Tuhan mempersiapkan anak-anak dan remaja agar kelak mereka siap dipakai. Ya, siap dipakai, ya, artinya bahwa mereka menjadi generasi yang bisa berbicara tentang Yesus. Tadi judulnya seperti itu. Dalam saya akan bacakan di sini ada dalam buku Rumah Tangga Advent oleh Ellen G. White, halaman 182. Keluarga adalah lembaga pendidikan terbesar. Bacakan ya. Tuhan menetapkan rumah tangga sebagai sekolah pertama dan utama. Apa yang dipelajari anak di rumah akan membentuk karakter, iman, cara berpikir, cara mengambil keputusan. Kedua, orang tua adalah guru pertama. Orang tua dipanggil menjadi teladan iman.
pengajar nilai rohani, pembimbing karakter anak. 3, pengaruh pendidikan rumah sangat kuat, yaitu bekerja secara diam-diam, tentunya terjadi bertahap, menentukan arah hidup anak, ya, baik untuk kebaikan dan kejahatan mereka. Ya, apakah kalau kita mengajarkan anak-anak itu baik, yang baik, maka mereka akan melakukan yang baik dan benar. Tapi kalau orang tua juga kurang dilengkapi dengan firman Tuhan, maka mungkin anak-anak kita mungkin kurang untuk mendapatkan hal itu. Bahaya jika pendidikan rohani di rumah diabaikan, ya. Jika orang tua tidak mendidik anak dengan benar, dunia dan iblis akan mengambil alih peran tersebut. Anak dibentuk oleh nilai yang salah, potensi rohani anak bisa hilang. Ya, jadi katakan bahaya jika pendidikan rohani di rumah diabaikan. Kita terlalu masa bodoh, ya, terhadap pendidikan rohani anak. Iman anak kita tidak tumbuhkan. Maka kita jangan salah kalau kelak mereka sudah berada di luar rumah kita, mungkin saja karena kurang diperlengkapi firman Tuhan, maka bisa saja mereka melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, mereka mungkin sudah keluar jalur dari kebenaran kita. Jadi perlunya, ya, jangan sampai dunia, dikatakan dunia dan iblis akan mengambil alih peran orang tua yang tadinya akan menuntun anak-anak mereka kepada kebenaran, malah iblis yang akan menuntun mereka ke jurang kebinasaan. Seperti itu. Rumah sebagai tempat pelatihan pelayanan. Jadi rumah harus dipandang sebagai tempat persiapan pelayanan, tempat melatih tanggung jawab, dasar untuk pelayanan di gereja dan masyarakat. Jadi inilah mungkin pelajaran, ya, tentang generasi, ya, berbicara tentang Yesus untuk semua generasi. Jadi anak-anak, orang muda, orang dewasa berani untuk bersaksi tentang Yesus. Tentu kita harus dibekali dengan firman Tuhan yang terus kita pelajari, iman yang kuat, sehingga, ya, ketika kita itu keluar, ya, mungkin dengan pertolongan Roh Kudus kita akan bisa memenangkan jiwa. Jadi saya selalu bilang, Ibu Simatupang, ya, sudah terlalu banyak bintangnya, saya rasa sudah terlalu banyak bintang sama dia. Kapan kita juga punya bintang yang artinya bahwa kita bisa menarik orang luar? Saya saja mungkin saya selalu berdoa bagaimana mengenai Bapak Simatupang, belum sama-sama saya, Tuhan tolong gitu. Tapi saya kurang tahu gitu loh, ya. Sampai saya kadang berdoa, ya, sekeras apapun manusia, saya kadang gitu, sekeras apapun manusia Tuhan, saya percaya Tuhan dapat mengendalikan itu, karena Engkaulah yang menciptakan. Sampai seperti itu, ya. Karena saya lihat gimana gitu loh, susah sekali, ya. Tetapi saya hanya berdoa, semoga kalau biarlah anak-anak saya yang saya tuntun, ya. Makanya anak-anak saya yang saya tuntun untuk bersama dengan saya, berjalan bersama dengan saya, sampai mereka mungkin, ya, setelah mereka sudah membentuk rumah tangga, mereka boleh tetap setia. Inilah mungkin doa dan harapan kita, kiranya kita boleh dapat sebagai orang tua dapat membekali anak-anak kita mulai dari rumah, ya, rumah dari pribadi mereka dulu, kemudian rumah dan jemaat. Sampai sini pendeta, terima kasih.